Buka bajumu. Habibah mundur. Sosok pria kekar itu melangkah pelan-pelan mendekatinya. Ekspresinya dingin, dan seutas tali berada dalam genggamannya. Satu langkah Habibah mundur, satu langkah pula pria itu maju. Siapa Anda? Habibah memberanikan diri. Jemarinya kaku, tetapi kakinya siap sedia jika dia harus melarikan diri dari sosok yang mendadak memepetnya ke dalam ruangan serupa kamar tidur tersebut. Suamimu. Habibah membelalak. Jangan bicara sembarangan. Aku memang suamimu. Kalimat itu diucapkan dengan penuh penekanan, seolah berusaha meyakinkan Habibah bahwa yang dikatakannya adalah benar. Mana mungkin aku menikah dengan iblis sepertimu? Kelopak mata pria itu berkedut mendengarnya. Dia jelas terpancing. Baiklah, akan kutunjukkan seberapa iblisnya aku. Atmosfer di sekitar mereka tiba-tiba memberat. Hanya ada satu jalan keluar dan masuk, tetapi pria itu telah menutupnya. Habibah terjebak. Bagaimana jika tiba-tiba kamu diculik dan orang yang menculikmu itu mengaku-ngaku sebagai suamimu? Hal itulah yang dirasakan Habibah. Hidupnya mendadak tak tenang saat sosok mafia bernama Jaguar muncul dan mengurungnya bak seorang tawanan. Tapi yang mengherankan, pria itu mengklaim jika Habibah adalah istrinya. Padahal Habibah merasa tak pernah menikah. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Cerita dimulai. Di tengah hutan rimba yang gelap, seorang pria dengan luka di sekujur tubuhnya terlihat berlari kesusahan. Sesekali ia menengok ke belakang, lalu kembali berlari menerjang ranting pohon yang menghalanginya. Ang! Pria itu meringis, merasakan nyeri yang tak tertahankan. Suara tembakan di belakang sana terdengar 7 kali beruntun membelah kesunyian, menembus jantung pohon. Ia kembali berlari tanpa arah, hingga tiba di ujung tebing, tepat di atas air terjun. Sial! Ia menggerutu. Suara tembakan semakin dekat dan pria itu tampak putus asa. Hujan mulai turun perlahan, menutup jejak kaki. Tidak ada pilihan. Darah terus mengalir di sekujur tubuh. Perlahan ia menyeret langkah mundur hingga ke ujung tebing. Batu kerikil jatuh memberikan sebuah reka adegan mengerikan yang akan menyambutnya. Suara napas yang tersengal beradu dengan suara deras air hujan dan arus sungai di bawah sana. Dor! Suara tembakan semakin dekat dan ia sudah bersiap menyambut setiap kemungkinan. Suara tembakan lain menyusul. Ia menyeret langkah mundur, hingga benar-benar berada di tepi tebing. Kemudian, ujung tebing yang ia injak retak, membawa tubuhnya jatuh ke dalam air sungai dengan arus yang gila. Air perlahan menerobos masuk ke hidung, mulut, mengambil seluruh pasokan udara yang tersisa. Ia terhempas, terombang-ambing melawan arus yang setiap detik semakin keras menerjang. Bebatuan yang besar berkali-kali menghantam tubuh dan membuat tulangnya terasa retak dan patah. Tidak ada waktu untuk berpikir. Ia benar-benar terseret. Selama hampir 15 menit ia bertahan, merasakan air terus menerobos masuk. Sampai kemudian ia berhasil menepi. Brengsek! Pria itu merasakan perutnya tertusuk sesuatu. Dan benar saja, itu adalah ranting pohon yang menancap dengan sempurna di perutnya, membuat aliran darah mewarnai kaus putih itu. Aku harus keluar dari sini. Ia sadar jika terus begini, ia perlahan akan kehabisan darah. Pria itu melihat ke belakang dan mulai berjalan mencari jalan keluar. Suara tembakan sudah tidak terdengar, mereka pasti sudah tidak mengejarnya lagi. Hingga akhirnya ia sampai di tepi jalan raya. Jalanan yang sedikit lebih sepi, dari jauh ia melihat sebuah motor kecil lewat. Ia langsung menghadangnya di tengah jalan tanpa berpikir panjang. Karena motor itu sedikit mengebut, ia hampir saja tertabrak, membuat rasa sakit di tubuhnya semakin nyeri. Astagfirullah, Mas tidak apa-apa. Orang yang mengendarai motor adalah Aziz, seorang anak muda yang masih SMA. Wajahnya terlihat panik. Ia baru saja akan turun dari motor untuk mengecek kondisinya, tetapi pria itu bangkit sedikit terlatih. Tolong! Pria itu memohon. Ia terjatuh ke atas tanah sambil memegangi perutnya yang terus-terusan mengeluarkan darah. Mas, apa Anda tidak apa-apa?
Aziz sedikit terkejut melihat pria itu yang berlumuran darah di seluruh tubuhnya. Ia melihat ke sekitar, jalan itu sepi dan sudah malam. Ia sekarang sedikit merinding, ia baru saja pulang dari sholat Isya di musola dan sekarang ada pria tidak dikenal yang tampak butuh pertolongan. Aziz takut bahwa pria ini adalah begal dengan motif baru. Ia berniat meninggalkannya. Di waktu yang sama, ia melihat pria di depannya penuh luka serius sehingga tidak punya tenaga untuk berdiri, jadi ia diam dan mencoba berpikir. Haruskah ia menolongnya? Mas, apa yang? Pria itu berdiri di depannya, wajah itu terlihat dingin dan pucat. Ia menatap wajah Aziz serius. Aku butuh bantuan. Nada suara itu lemah, tatapan matanya berubah sendu menahan rasa sakit. Aziz tidak punya pilihan selain mencoba menolongnya. Baiklah, apa Anda bisa berdiri? Tanya Aziz. Pria itu tanpa basa-basi langsung naik ke atas motor Aziz dan menyuruhnya langsung jalan. Saya akan membawa Anda ke rumah sakit terdekat, bertahanlah. Pria di belakangnya mengerang. Di mana rumahmu? Tanya pria itu. Aziz diam. Ia meneguk ludah. Kalau boleh jujur sekarang ia merasa ngeri dengan pria yang berada di belakangnya. Bagaimana kalau itu adalah orang jahat? Bawa aku ke rumahmu. Aku tidak mau ke rumah sakit. Sepertinya ia pria yang kekeh. Tetapi Anda terluka dan yang Anda butuhkan sekarang adalah rumah sakit, tegas Aziz. Pria itu mencengkeram pundak Aziz cukup kuat. Ku bilang bahwa aku ke rumahmu sekarang. Itu adalah kalimat perintah yang tegas. Aziz meneguk ludah. Ia tidak berani menolak, merasakan cengkeraman kuat itu. Jadi ia tidak punya waktu untuk berpikir jernih. Nyalinya langsung ciut. Sesampainya di rumah, ia segera mencari kotak P3K untuk mengobati lukanya, karena jelas sekali pria itu sedang sekarat. Ditambah banyak darah yang keluar dari perutnya dan juga luka gores di pergelangan tangan kanan. Ia seperti orang habis tawuran. Siapa namamu? Tanyanya saat Aziz duduk dan mengobati lengannya dengan telaten. Aziz. Ia menjawab dengan tenang. Boleh pinjam ponselmu, Aziz? Tanya pria itu lagi. Aziz menghentikan gerakan tangannya yang membalut lengan pria itu. Ia menarik napas. Sekarang ia tidak tahu siapa pria ini. Ia tidak punya alasan untuk mempercayainya. Siapa sebenarnya Anda? Bagaimana bisa terluka begini? Tanya Aziz balik. Jelas sekali luka di pergelangan tangan itu bekas luka sayatan. Pria itu diam menatap rumah sederhana itu, lalu kembali menatap Aziz yang merawat lukanya dengan baik. Tidak begitu baik sejujurnya, karena tangan Aziz bergetar saat membalut lengan kekar itu. Panggil saja Jaguar. Kamu tahu, tidak banyak manusia baik di dunia ini, Aziz, jadi sebaiknya pinjamkan ponselmu. Itu bukan lagi permintaan, tetapi perintah yang sukses membuat Aziz membeku. Ia segera mengeluarkan ponselnya dari dalam saku. Itu adalah ponsel jadul sederhana. Pria yang mengaku namanya Jaguar itu merampasnya dari tangan Aziz lalu menekan beberapa nomor. Aziz merapikan kembali kotak P3K tadi. Jika dilihat dari penampilannya, Jaguar bukan preman, wajahnya yang tegas dengan badan berotot serta kulit putih bersih seperti itu tidak mungkin bermain di jalanan seperti preman. Lalu siapa dia? Fuck you asole. Kamu tidak bilang bahwa si brengsek itu akan membantai markasku. Jaguar mengoceh ke arah ponsel selama beberapa menit. Aziz memperhatikan bahasa yang digunakan, ia tidak bodoh, jelas sekali pria ini berpendidikan dan orang pintar. Sekarang jemput aku ke lokasi ini atau kamu yang akan kubunuh. Ia berteriak frustasi. And bring me some money. Setelah selesai begitu saja, ia mematikan panggilan sepihak. Jaguar melempar kembali ponsel itu ke arah Aziz yang refleks ditangkap oleh pemuda itu. Kemudian bersandar santai seolah itu tempatnya. Aku akan menginap semalam di sini. Perkataan itu kembali membuat Aziz tak habis pikir. Tunggu dulu. Aziz melangkah ke arahnya. Pria ini sudah memerintah terlalu jauh. Ia tidak bisa membiarkannya mengendalikan situasi. Saya bahkan belum mengizinkan Anda untuk tinggal di sini, tegas Aziz. Well, kid,
Aku sama sekali tidak butuh izin itu. Jaguar memejamkan mata, mengabaikan ekspresi tidak berguna itu. Aziz mengepalkan tangan, ia ingin protes, tetapi ia tidak bisa melawan. Tubuh pria itu kekar dan kuat, lebih besar darinya. Jika ia menolak atau melawan, ia tidak akan pernah menang. Dia juga tinggal sendirian, tidak ada yang akan menolongnya jika terjadi sesuatu ke depan. Sial. Hanya semalam dan berjanjilah Anda akan pergi setelah ini. Suara azan subuh berkumandang, Aziz terbangun sambil mengusap wajahnya yang terasa berat. Ia melepaskan pisau yang masih berada di tangan untuk berjaga-jaga semalam. Astagfirullah, aku ketiduran. Ia berjalan keluar, mencari keberadaan Jaguar. Namun, pria itu tidak ada di sana. Ia mencari ke arah dapur dan kembali ke ruang tamu. Tetap tidak menemukannya. Kemana dia? Sampai matanya menatap amplop coklat di atas meja. Aziz mendekat dan meraih amplop itu dan membukanya pelan. Secara refleks amplop itu jatuh dari tangannya ke lantai. Ada banyak lembaran merah yang keluar berserakan. Ia meneguk ludah. Tanpa ditanya pun, Aziz tahu dari mana uang itu. Ia tidak bisa mengambilnya. Aziz akan mengembalikan uang itu ke Jaguar. Tetapi sekarang masalahnya ia sama sekali tidak tahu nama lengkap pria itu dan kemana ia akan mencarinya. Di tengah kebingungan, ponselnya tiba-tiba berdering. Itu adalah panggilan dari kakaknya, Habibah. Kakaknya yang bekerja menjadi TKW di negeri orang. Assalamualaikum, halo, Kak, sapanya ramah, mencoba membuang rasa paniknya tadi. Aziz, kakak sudah kirim uang ke rekening Bibi. Kamu sudah menerimanya belum? Tanya wanita di seberang sana dengan nada lembut. Belum, Kak. Bibi belum ngasih ke Aziz, nanti Aziz coba tanyain, deh. Duh, Bibi, kok enggak langsung ngasih kamu, ya? Padahal kakak udah berpesan biar segera kasih kamu uangnya agar kamu bisa membeli obat. Ya sudah, nanti kamu tanyain, ya. Jangan lupa pakai uang itu buat beli obat. Jangan sampai stok obat kamu habis, kamu tahu kakak khawatir sama kondisi kamu. Kamu harus perhatikan pola makan juga, jangan lupa sarapan. Nasihat itu panjang, pesan yang sama setiap mereka berbicara dan Aziz akan selalu mendengarkan dan mengiyakannya. Iya, Kak. Kakak juga jaga diri baik-baik di sana. Jangan lupa makan. Ya sudah, kakak ada kerjaan. Nanti kabari kakak kalau kamu sudah mengambil uangnya, ya. Iya, Kak, nanti aku kabarin. Sambungan dimatikan. Aziz menatap amplop coklat di atas lantai dan memungutnya lagi. Ia akan mengembalikan uang itu nanti. Sekarang ia harus salat dulu. Setelah selesai salat subuh dan beres-beres, Aziz memutuskan untuk pergi ke rumah bibinya untuk menanyakan uang kiriman itu, karena obatnya bulan ini sudah habis. Sesampainya di sana, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam dengan sopan. Assalamualaikum, Bik. Ia menunggu cukup lama di luar sebelum wanita bertubuh sedikit gemuk itu keluar dengan wajah sinisnya. Seolah tak suka melihat Aziz berdiri di depan rumahnya. Pemandangan yang sudah biasa. Aziz berniat mencium tangan, tetapi bibinya segera menarik tangan ke belakang tanda tidak suka. Tidak masalah. Aziz juga terbiasa dengan itu. Ngapain kamu ke sini? Tanyanya tajam. Anu, Bi. Kata Kak Habibah, dia sudah mengirim uang ke rekening Bibi. Boleh Aziz minta uangnya sekarang? Soalnya Aziz butuh uang itu buat beli obat. Ia mengucapkan kalimat itu pelan dan sopan. Wanita bertubuh gemuk itu berdehem pelan. Tatapan matanya masih sama, sinis. Nggak ada. Uangnya nggak ada yang masuk. Kasih tahu kakakmu itu kalau uangnya belum masuk. Bohong. Sebenarnya uang itu jelas sudah masuk, tetapi ia gunakan untuk membayar hutangnya kemarin dan Aziz tidak tahu. Aziz membeku di tempat. Selalu ada drama saat ia akan mengambil uang di bibinya. Ia yakin uangnya sudah masuk, karena Kak Habibah juga mengirimkan bukti struknya tadi pagi. Tapi kata Kak Habibah uangnya sud, bahkan sebelum Aziz menyelesaikan kalimatnya, wanita itu memotong dengan tajam. Kamu pikir saya bohong begitu? Kamu pikir saya mau mengambil uang kakak kamu? Nadanya tinggi.
Aziz tidak mau memperpanjang lagi. Bibinya tidak suka disalahkan dan jika dilanjut akan menjadi perdebatan yang panjang. Ia menarik napas kasar. Andai saja ia sudah punya KTP, ia pasti akan membuat rekeningnya sendiri. Tetapi ia baru berusia 17 tahun kemarin, belum membuatnya. Baiklah kalau begitu, Big. Nanti Aziz coba tanya Kak Habibah lagi. Begitu saja, ia melangkah keluar dari sana dan kembali ke rumah, melihat isi ember di dapur. Beras sudah habis, obatnya juga, tidak ada apa-apa yang tersisa. Uang yang dikirim Kak Habibah tidak sampai padanya. Ia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Aziz bersandar di depan pintu, merasakan napasnya kembali sesak. Ia tidak mungkin memberitahu Kak Habibah tentang semua ini, kasihan dia. Perempuan itu sudah mengorbankan banyak hal untuknya. Rela bekerja ke negeri orang hanya untuk membiayai adiknya yang penyakitan, mengorbankan kuliahnya dan masa mudanya. Aziz tidak mau menambah beban Kak Habibah lagi. Dia sudah cukup banyak merepotkan. Perutnya berbunyi karena sejak tadi pagi belum diisi apa-apa. Matnya kembali kambuh. Ia duduk dan mencoba mengatur napasnya yang keluar masuk tidak stabil, mengambil air putih di atas meja, merenung dan merutuk cukup lama. Panggilan kembali masuk ke ponselnya. Kali ini jantungnya kembali berdegup kencang. Ia dengan berat mengangkat panggilan itu. Assalamualaikum, Kak. Bagaimana, Ziz? Kamu sudah terima uangnya? Tanya perempuan di seberang sana. Aziz meneguk ludahnya pelan. Ia mencoba mengatur suaranya agar tidak terdengar serak dan berat. Iya, Kak. Aziz sudah terima uangnya. Jawaban itu getir, seolah dipaksa keluar. Alhamdulillah kalau begitu, kamu pakai saja untuk beli semua kebutuhan kamu. Kemarin kakak kirim lebih, kamu bisa pakai uangnya untuk membeli sesuatu yang kamu suka. Ya sudah kalau begitu, kakak mau kerja dulu, ya, nanti kita ngobrol lagi. Assalamualaikum. Panggilan dimatikan. Aziz menggenggam ponsel itu dengan kuat. Hatinya berkecamuk marah, tetapi ia hanya mampu menggigit bibir untuk meluapkannya. Ia menjambak rambutnya dengan kasar. Bagaimana ia akan hidup ke depan? Obatnya habis, beras juga habis, ia tidak bisa bekerja karena penyakitnya, lalu bagaimana ia akan bertahan? Netra matanya menangkap amplop yang masih tergeletak di atas meja. Perlahan tangannya yang bergetar hebat mencoba meraih amplop coklat itu. Berkali-kali meneguk ludah saat mengintip isinya. Ya Allah, aku tidak punya pilihan. Setelah mempertimbangkan semuanya, Aziz tidak punya pilihan selain menggunakan uang itu untuk membeli obat dan kebutuhan hidup. Ia berjalan keluar dari rumah, menenteng amplop coklat itu di tangan dengan gemetar, berniat menuju apotek yang biasa ia datangi, sengaja tidak menggunakan motor karena jaraknya dekat. Setelah dipikir-pikir, uang itu lebih dari cukup untuk membiayai hidupnya sebulan bahkan lebih. Ia bertanya-tanya seberapa kaya pria itu hingga meninggalkan uang sebanyak itu untuk orang yang tidak ia kenal. Aziz mungkin paham, orang kaya tidak suka berhutang budi, itulah sebabnya ia meninggalkan uang untuk Aziz karena menolongnya. Tetapi tetap saja, ini terlalu banyak. Seperti biasa, jalanan tampak ramai dan Aziz masih berperang dengan semua pertanyaan yang terlintas di kepalanya, tanpa menyadari ada seorang pria yang mengikutinya dari belakang sejak ia berbelok dari gang. Menengok ke kanan dan kiri, mengawasi keadaan. Setelah dirasa keadaan cukup aman, pria itu melesat menyambar amplop coklat yang berada di tangan Aziz lalu kabur dengan cepat. Hei! Aziz yang terkejut dan segera menyadari ia baru saja dicopet mencoba mengejarnya. Tetapi pria itu berlari cukup cepat hingga Aziz tertinggal jauh di belakang. Napasnya tersengal, adrenalin berpacu dengan cepat. Ia masih berusaha mengejar pencopet yang menerobos jalan raya yang cukup ramai, melewati mobil maupun motor yang melintas. Berhenti. Aziz seperti orang gila ikut menerjang lalu lintas. Dipikirkannya hanya itu uang yang ia miliki, jika ia kehilangan uang itu lagi, maka ia tidak akan bisa bertahan bulan ini. Jadi ia ikut menerobos lalu lintas, suara klakson segera memenuhi telinganya. Tiba-tiba saja dadanya sakit,
ia sempat tertahan di tengah jalan saat mobil berwarna hitam melaju dengan cepat dari kejauhan. Mobil itu hampir menabraknya, beruntung sopirnya terlihat lihai memainkan rem hingga mobil itu berhenti sebelum menabrak tubuh Aziz. Sayangnya, penyakitnya kambuh. Aziz kesusahan bernapas dan terjatuh ke tanah. Kepalanya seperti diguncang hebat, pemandangan di sekitarnya mulai mengabur dan semuanya menjadi gelap. "Hei, bangun!" Suara itu mengalun di udara, tetapi mata Aziz sudah tertutup. Samar ia merasakan tubuhnya diangkat lalu semuanya menjadi gelap. Pria dengan tubuh kekar itu menginjak pedal gas dengan gila. Berkali-kali menengok ke belakang, melihat tubuh pria kurus itu terbaring. Ia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi dengan kondisi yang tertukar. Jika kemarin ia yang sekarat lalu ditolong olehnya, sekarang ia yang malah menolong pemuda itu. Timbal balik yang sangat impas. Takdir memang rumit sekali untuk ditebak. Beberapa menit setelahnya, akhirnya mereka sampai di rumah sakit. Jaguar segera membawanya ke dalam untuk diperiksa, sementara ia mengurus administrasi. Merepotkan, tapi setimpal. Kamu beruntung pernah menolongku kemarin, boy. Aku jadi punya alasan untuk menolongmu hari ini. Sialan kenapa juga aku begitu baik hati sekarang. Ia mengomel, tetapi tetap menandatangani beberapa berkas. Setelah selesai ia pergi ke ruangan tempat Aziz dirawat. "Bagaimana keadaannya?" tanyanya saat dokter keluar dari dalam ruangan. "Apakah Anda anggota keluarganya?" tanya si dokter. Bukan. Saya temannya." "Yah, teman lama. Saya yang akan bertanggung jawab atasnya. Jadi bisa jelaskan kondisinya, dokter?" "Baik, jadi begini." Pria dengan seragam putih itu mulai menjelaskan panjang lebar tentang keadaan Aziz. Jaguar hanya manggut-manggut. "Leukemia?" tanyanya terkejut. Jaguar menatap ke arah ruangan di mana Aziz masih terlelap di sana. "Pantas saja dia kurus sekali," gumamnya lirih. "Baik, dok. Terima kasih atas bantuannya. Akan saya sampaikan ke keluarganya." Setelah dokter itu pergi, Jaguar memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan Aziz dan melihat kondisinya. Ia ada pekerjaan jadi berniat meninggalkan pria itu setelah menyelesaikan pembayaran. Aziz mengerjapkan mata, ia melihat Jaguar sudah duduk di sampingnya. Sedikit terkejut dan berusaha bangun. Hei, tenanglah. Kau baru saja bangun. Tidur saja dulu." Jaguar mencoba menenangkan Aziz yang terlihat pucat dan sekarang malah panik. "Anda?" tanya Aziz gagap. Ia jelas ingat siapa pria ini. Ia mengaku namanya Jaguar, pria yang meninggalkan uang di rumahnya. "Uang?" Aziz kembali merebahkan tubuh dengan lemas. Uang itu sekarang sudah lenyap habis diambil copet. Bagaimana ia akan memberitahu Jaguar? "Maafkan saya. Saya berniat mengembalikan uang itu, tetapi saya memerlukannya untuk membeli obat. Sekarang malah dicopet." Ia mengeluh, merasa bersalah dan sedih di waktu yang sama. "Uang itu memang untukmu. Lupakan masalah uang. Sekarang istirahat saja, tubuhmu lemah. Saya tidak bisa berada di sini." Aziz berusaha bangkit. Ia merasakan tubuhnya lemas, tetapi masih bisa bangun. "Bagaimana dengan biaya rumah sakit?" Saya tidak punya uang untuk membayar ini. Saya pulang saja," keluhnya. Jaguar menepuk bahunya dengan sedikit keras. "Aman, aku sudah menyelesaikan semuanya. Anggap saja sebagai balas budi. Jangan terburu-buru pulang, kata dokter kamu masih butuh perawatan." Aziz menolak. Ia tidak bisa membayar rumah sakit ke depan dan ia juga tidak mau Jaguar membayar semuanya untuknya. Ia terlalu banyak merepotkan orang. "Saya akan pulang. Terima kasih atas bantuan Anda, tapi saya sudah sembuh, saya tidak apa-apa." Jaguar menarik napas dalam. Ia heran kenapa bocah ini amat keras kepala dan sok kuat. Apa boleh buat, ia juga sedang sangat sibuk. "Oke, bangunlah, aku akan mengantarmu agar semuanya setimpal. Aku tidak suka berhutang budi, jadi kita selesaikan saja hari ini, oke? Sekarang makanlah dulu agar tubuhmu pulih dan kita bisa pulang." Aziz mengangguk. Ia meraih makanan yang ada di atas meja dan menikmatinya.
Ini adalah makanan pertama yang masuk ke perutnya hari ini. Terima kasih sudah membawa saya ke sini, ucap Aziz tulus. Jaguar hanya mengangguk, sesekali melihat jam tangannya, lalu beralih menatap ponsel. Ada banyak pesan masuk dan ia mengabaikannya begitu saja, menunggu Aziz selesai makan. Saya sudah selesai. Kita pulang saja. Mereka akhirnya keluar dari rumah sakit. Jaguar mengantar Aziz pulang ke rumahnya, ia masih ingat jalan itu, jadi sepanjang jalan sedikit hening, tidak ada yang bersuara, sampai kemudian Aziz membuka percakapan. Begini, Aziz meneguk ludah. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi lidahnya keluh. Jaguar menengok. Apa ada yang bisa saya lakukan untuk membalas semuanya? Saya bisa bekerja, bersih-bersih, saya bisa masak jika Anda menginginkannya. Jaguar menyengitkan alis. Aziz masih saja berpikir untuk membalasnya kembali. Oke, nak. Pertama, kamu tidak perlu merasa berhutang budi padaku, kita sudah impas. Malam itu kamu menolongku dan sekarang aku menolongmu. Tidak ada yang perlu dibahas lagi, oke? Masalah uang dan biaya rumah sakit, bagi saya itu bukan seberapa, saya biasa membakar uang itu jika mau, jadi lupakan saja untuk mengembalikannya. Aziz meneguk ludah. Membakar uang. Ah iya, orang kaya memang sulit dibaca jalan pikiran mereka. Andai ia juga kaya. Oh fuck. Tiba-tiba Jaguar mengumpat. Ia melihat ke arah spion, ada dua mobil yang mengikuti mereka sejak keluar dari rumah sakit dan satu motor yang sejak tadi memantau di belakangnya. Ada apa? Tanya Aziz tidak mengerti. Jaguar melihat ke arah ponselnya, ada panggilan masuk dari kontak tidak dikenal, tetapi Jaguar tahu siapa itu. Are you kidding me, man? Kenapa kau tidak mengangkat panggilanku sejak tadi? Itu adalah Julio, rekan kerjanya. Siapa mereka, Julio? Tanya Jaguar. Anak buah Alfonso, mereka sudah mengawasimu sejak awal. Jangan remehkan mereka, Jaguar. Pria itu sedikit gila dan bisa membunuhmu. Jaguar tertawa. Bisa membunuhnya? Yang benar saja. Oke, mari kita lihat siapa yang mati duluan. Jaguar membuang ponselnya keluar jendela. Bersiap berperang dengan curut itu. Hei, nak. Kencangkan sabuk pengamanmu, peringatnya pada Aziz. Ia menginjak pedal gas dan dengan gila menerobos 2-3 mobil yang berada di depan. Huo! Aziz berteriak ketakutan. Jaguar mengebut dengan ganas, berbelok hingga membuat kepalanya hampir terbentur di jendela. Makan ini, brengsek. Ia memutar kemudi dan berbelok pada tikungan tajam, melewati 3 sepeda motor yang hampir kehilangan keseimbangan. Jalanan itu terlalu ramai, mereka bisa membunuhnya dengan mudah jika ia melambat sedikit saja. Mari kita lihat seberapa hebat kemampuan kalian. Jaguar memotong jalan melewati jalanan kecil, menembus gang yang sedikit sempit dan membuat goresan di mobilnya sebelum menembus jalan raya. Oh fuck. Aku baru saja membeli mobil ini. Ia mengomel. 2 mobil berhenti di belakang, sepertinya rencananya berhasil. Sayangnya satu orang yang mengenakan sepeda motor berhasil mengejar dan masuk ke dalam gang. Satu tembakan melesat mengenai kaca mobil milik Jaguar dan membuat pecahan kaca masuk ke dalam. Jaguar tidak mengenakan kaca anti peluru karena ia jelas tidak bersiap dengan keadaan ini. Aziz menunduk. 2 tembakan kembali melesat. Jaguar kehilangan keseimbangan dan hampir menabrak trotoar, tetapi ia berhasil mengerem dan memutar kembali kemudi. Ia harus melenyapkan pria yang mengenakan sepeda motor itu. Fuck. Ia kembali menginjak pedal gas dengan kecepatan 190 per/km/, menerobos 2 truk dengan gila. Aziz berteriak dengan keras, ia berpikir bahwa Jaguar tidak waras, ia akan membunuh mereka berdua. Jaguar, mereka di depan. Teriak Aziz, melihat 2 mobil tadi melawan arus untuk mengejar mereka. Motor itu masih melesat mengejar, 2 mobil yang tertinggal tadi menghadang di depan dan melawan arah, bersiap menabrak. Oh cemon. Kalian pasti bercanda. Jika maju, mereka akan bunuh diri, jika berbalik mereka akan mati. Jaguar mempertimbangkan setiap kemungkinan,
lalu menginjak rem dengan kuat. Mobil mereka berhenti mendadak, sementara sepeda motor yang terlanjur mengebut di belakang mereka tidak mempertimbangkan gerakan itu. Hingga ia melesat menabrak mobil Jaguar dan terpental ke depan, motor itu melayang dan berputar di tengah jalan. Jaguar memutar kemudi dan berbelok menerobos trotoar hingga membuat mobil mereka hampir terbalik. Membuat getaran yang hampir menumpahkan isi perut Aziz. Beberapa tembakan masih terdengar di belakang, tetapi sepertinya mereka tidak mengejar. Astagfirullah, astagfirullah. Aziz tak henti-hentinya beristighfar melihat kegilaan Jaguar. Dua mobil itu berhenti mengejar. Mereka aman, tetapi Jaguar tidak bisa membawa Aziz pulang, anak buah Alfonso tidak akan berhenti mengejarnya. Jaguar mencoba memastikan kalau mereka benar-benar aman. Jadi ia mengendarai mobilnya masuk ke dalam hutan dan menuju markas rahasia dan membawa Aziz bersamanya. Mereka akhirnya sampai di sebuah gudang yang tampak cukup besar tetapi jika dilihat dari luar terlihat sedikit angker dengan tanaman merambat yang menjalar di dinding. Jaguar memarkirkan mobil di luar dan mengajak Aziz mengikutinya. "Siapa mereka yang mengikuti kita tadi?" tanya Aziz tidak bisa memendam rasa penasarannya. "Mereka anak buah Alfonso. Mereka dari organisasi Bull Dragon, organisasi yang cukup mematikan, hanya saja sedikit bodoh dengan mengirim curut-curut itu untuk membuntutiku." Jaguar mengambil kartu di dalam saku jasnya, menempelkan benda itu di dinding gudang yang terbuat dari baja itu. "Kenapa mereka mengejarmu?" tanyanya lagi. Jaguar menarik napas panjang. Ia tahu betapa polosnya Aziz dan pria ini tidak akan paham meski ia menceritakan semuanya. "Anggap saja mereka orang jahat dan aku juga orang jahat, Aziz. Biasanya orang-orang seperti kami akan saling menghancurkan untuk diakui." Pintu itu menyala dan dinding yang berada di depan mereka membuat garis kotak di mana ada angka di sana. Itu adalah pin masuk. Jaguar menekan beberapa nomor sampai kemudian tembok itu terbuka. Satu persatu lampu di dalamnya menyala, ternyata gudang itu lebih besar dari yang terlihat dari luar. Aziz tertegun dan kagum melihat betapa canggih tempat ini. Ia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Ia bahkan lupa mengatupkan mulut saking terkesimanya. Jaguar masuk ke dalam, ada 4 orang yang sudah menunggunya di sana, mereka sama-sama terkejut saat melihat Aziz ikut dengan Jaguar. "Siapa dia?" tanya Julio. Jaguar enggan menjawab. Ia merasakan tubuhnya hampir remuk. Luka di pergelangan tangan dan perutnya belum sembuh total dan tadi ia hampir mati dibuatnya. "Daripada bertanya siapa dia, bukankah ada hal yang lebih penting sekarang, Julio? Bagaimana Alfonso bisa menemukanku? Seberapa banyak yang mereka tahu sampai sekarang? Karena jika mereka sudah bisa menemukanku maka keadaan kita terancam." Jaguar meninggikan suaranya. Julio, Elliot, Lutov, dan Dominic melengos. Mereka berusaha menjelaskan situasinya. Bahwa organisasi Bull Dragon bergerak lebih cepat dari mereka. Sementara Jaguar dan 4 rekannya berdiskusi, Aziz sibuk menatap tempat itu. Ada banyak senjata api yang menempel di dinding. Jumlahnya ratusan, bahkan ada peledak seperti granat juga lengkap di sana. Aziz tahu di negara ini, senjata ini sangat ilegal. Jadi bagaimana Jaguar bisa mendapatkan semua ini? Bagaimana Anda bisa mendapatkan semua ini? Tanya Aziz penasaran. Jaguar menengok ke arah Aziz. Pria ini sudah terlibat cukup jauh dengannya, ia perlu menjelaskan situasi mereka saat ini. "Aku yang membuatnya," jawab Jaguar. Aziz membeku di tempat, ia menatap Jaguar tak percaya. "Anda membuatnya?"